Makasih sudah klik video ini. Mimin senang kamu hadir. Yuk bantu subscribe Mimin supaya Mimin makin semangat upload TikTok lainnya. Debu-debu di rumah ini suka banget nih ngambilin remah-remah biskuit. Tapi ada satu debu yang dijauhin nih sama debu-debu lain. Tiba-tiba ada si Bibi dan alat penyedot debunya. Temen-temen debunya pada kesedot. Cuma si debu ini doang yang selamat karena tadi dia nggak ngumpul di situ. Dia langsung nyabut colokannya nih biar alat penyedot debunya nggak bisa dipakai. Dia masuk dan ngeliatin temen-temen debunya udah nggak berbentuk. Ditolongin nih, dia susun satu-satu. Dan si Bibi udah siap-siap mau nyolokin alatnya lagi. Debu-debu itu berhasil kabur, tapi dia yang nolongin malah kesedot. Tapi untungnya berhasil ditarik temennya, dia selamat. Dan debu-debu ini gak diem aja nih, mereka mau balas dendam sama si Bibi. Tapi Bibinya juga udah siap nyingkirin debu itu. Eits, si Bibi kurang gercep, jadinya dia kesedot. Debu-debu itu menang, terus Bibi dan alat penyedot debunya ditendang dari rumah. Ternyata nyamuk yang selama ini ngisep darah kita tuh nyamuk betina doang, nyamuk jantan enggak. Jadi nyamuk betina butuh kandungan protein yang ada di dalam darah supaya bisa ngasilin telur. Sementara nyamuk jantan gak butuh, mereka bisa hidup dengan ngisep nektar tanaman aja. Nah nyamuk betina yang hinggap di kulit kita awalnya bakal ngeluarin ludah. Ludah itu yang bikin kulit kita mati rasa. Terus baru udah nyamuknya nusuk, nyari pembuluh darah kita dan diisep. Dia bisa ngambil darah yang banyaknya 2-3 kali lipat ukuran tubuhnya. Terus kenapa coba kita kalau digigit nyamuk jadi bentol? Ternyata bentol itu reaksi alergi tubuh kita terhadap ludahnya si nyamuk tadi. Imun tubuh kita bakal ngasilin cairan dan sel, makanya kulit jadi agak bengkak dan gatel. Makin banyak ludah yang disebar si nyamuk, makin gatel deh tuh. Nah kalau udah gatel gini jangan digaruk ya guys, nanti berbekas. Makanan-makanan ini kelihatan enak sih, tapi coba kalian amatin deh, kok banyak uletnya ya? Nah, ternyata di London udah ada tempat yang menternakan ulet-ulet yang bisa dimakan. Jenisnya itu kingworms sama mealworms. Mereka juga ternakin jangkrik yang bisa dimakan. Serangga ini dikasih makannya pakai sisa sayur dari toko-toko lokal. Dan cuma perlu dikasih makan 1 kali sehari, jadi nggak repot. Pertumbuhannya juga lumayan cepet. Jadi mealworm ini asalnya dari kumbang, dan 1 kumbang bisa menghasilkan sampai 500 telur. Nah, serangga-serangga ini kemudian diolah jadi pengganti daging. Atau bisa juga buat campuran tepung buat bikin kue atau biskuit. Katanya rasanya enak, terus kaya protein dan omega 3, jadi mengenyangkan. Gimana guys, kalian tertarik nggak buat cobain makanan ini? Guys, ini minuman paling aneh di dunia, ngeri banget. Jadi di Kanada ada satu tempat yang jual minuman yang ada jempol kaki manusianya. Dinamainnya sourdough cocktail. Nah, ini tuh salah satu minuman khas yang dianggap buat seru-seruan. Jadi jempol itu bakal ditaruh di gelas dan dituangin minuman. Aturan minumnya, jempolnya itu harus kena bibir tapi nggak boleh ditelan. Tapi ada loh beberapa orang yang nggak sengaja ketelan jempolnya. Kalau ketelan, kamu bakal kena denda $2.500 atau sekitar 30 jutaan. Karena susah banget didapetin jempol yang baru. Biasanya jempol ini didapetinnya dari donasi, misalnya dari pendaki gunung es yang jarinya copot karena suhu. Nah, yang berhasil minum ini bakal dapet kayak sertifikat keanggotaan gitu. Artinya kamu udah berhasil nyelesain tantangannya. Gimana, kamu tertarik gak nyobain minuman aneh ini? Kalian tahu nggak eksperimen yang kalau Coca-Cola dicampur Mentos bakal meledak nyembur kayak gini? Nah, itu kan kenceng banget ya semburannya. Tapi apa ya yang bakal terjadi kalau Mentos sama Coca-Colanya itu kita minum? Apa bakal meledak di perut? Nah guys, permen Mentos kan bagian terluarnya agak keras gitu. Bagian itu kelihatan halus sih, tapi sebenarnya kalau kita lihat pakai mikroskop, permukaannya tuh kasar dan berlubang. Nah, permukaan yang kayak gitu kalau bereaksi sama karbon dioksida dari Coca-Cola bakal ngasilin ledakan gas. Tapi kalau kalian makan Mentos terus minum Coca-Cola, ini nih yang bakal terjadi. Begitu kalian masukin Mentosnya ke dalam mulut, permukaan yang kasar itu akan hilang. Terus soda dari Coca-Cola, begitu masuk perut juga bakal menghangat, gasnya menguap. Jadi ketika bercampur di perut, nggak bakal terjadi ledakan. Paling resikonya kamu bisa aja kram perut, bahkan muntah karena terlalu banyak konsumsi gula. Jadi Coca-Cola dicampur Mentos itu nggak bikin perut meledak ya guys. Guys, apa yang bakal terjadi ya kalau kamu makan buah terus bijinya ketelan? Apa bijinya bakal tumbuh di perut? Apalagi semangka nih, banyak banget kan yang suka makan sama bijinya. Nah, ini kasus yang jarang terjadi sih, tapi pernah ada pria 28 tahun dari Rusia yang dibawa ke rumah sakit karena dadanya sakit. Dan ternyata ada tanaman seukuran 5 cm yang tumbuh di paru-parunya. Terus seorang pria berusia 75 tahun di Massachusetts juga mengalami hal yang sama nih. Ada benih kacang yang tumbuh di paru-parunya. Nah, itu tadi kalau di paru-paru, tapi sebenarnya hampir nggak mungkin kalau biji itu bisa tumbuh di dalam perut. Karena semua makanan yang masuk ke perut, termasuk biji, akan hancur oleh asam lambung dan enzim. Dan itu terjadi dalam waktu beberapa jam aja. Sementara kalau tanaman kan butuh waktu yang lama untuk tumbuh. Tapi walaupun nggak tumbuh, kalian harus tetap hati-hati nih sama biji. Karena beberapa beracun. Contohnya apel. Kalau bijinya ketelan dalam jumlah yang banyak, bisa nyebabin gangguan neurologis dan menghambat pertumbuhan. Jadi hati-hati ya kalau makan buah, jangan ditelan bijinya. Guys, kan pernah ketelan permen karet nggak sih? Jadi permen karet ini diciptakan
diciptakan untuk dikunyah aja, bukan untuk ditelan. Dan ngunyah permen karet itu bagus loh, bisa ngurangin stres dan meningkatkan daya ingat. Tapi permen karet itu kan mengandung getah dan lem. Terus kalau ketelan gimana dong? Bisa dicerna nggak ya? Atau bakal terjebak di perut selamanya? Ternyata kalau kamu ketelannya cuma satu dan jarang-jarang, itu nggak apa-apa guys. Permen karetnya bakal keikut sama kotoran dan akan keluar dalam waktu kurang dari 1 minggu. Tapi kalau kamu emang sengaja nelan terus-menerus, itu bahaya. Permen karet bisa menyumbat saluran pencernaan dan bikin perut sakit. Bahkan kalau udah terlalu banyak, ngebersihinnya itu bisa harus dioperasi. Nah, jadi hati-hati ya guys, permen karetnya dikunyah aja, nggak usah ditelan. Guys, kan pernah gak sih lagi sikat gigi, terus tiba-tiba gak sengaja odolnya ketelen? Nah, kalian harus hati-hati nih, ini bahaya banget. Jadi, odol itu kan fungsinya buat ngebersihin mulut dan gigi. Terus kalau kalian tahu nih, odol tuh ada yang rasanya buah, bahkan ada yang rasanya coklat. Tapi walaupun rasanya enak, jangan dimakan. Soalnya kandungan utama odol itu kan fluoride, yang sebenarnya bagus untuk memperkuat gigi. Tapi kalau kamu sikatan terus odolnya ketelen, perut kamu bakal jadi sakit. Apalagi kalau kamu sengaja nih nelan 1 tub odol, bahaya banget. Bisa bikin sakit perut akut, penyumbatan usus, diare, sesak napas, tremor, gangguan jantung, dan masih banyak lagi. Pertolongan pertama, kamu harus minum banyak air atau susu. Dan kalau ketelannya banyak, harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi hati-hati ya, apalagi kalau anak-anak nih yang sikat gigi, harus diawasin, jangan sampai ketelan odolnya. Kalian pernah gak sih lagi mau makan roti, terus tiba-tiba ada bagian yang jamuran, tapi jamurnya tuh baru sedikit di ujung doang, dan masih ada bagian yang bersih. Nah, hati-hati nih, bagian yang bersihnya itu juga jangan kalian makan, bahaya. Jadi, walau bagiannya jamuran tuh cuma kelihatan sedikit, tapi sebenarnya di bawah tuh ada jaringan akar yang banyak dan gak kelihatan. Kayak gini nih, jadi semua bagian roti tuh udah kena. Terus kalau rotinya itu 1 bungkus kayak gini, tapi yang jamuran cuma 1, tetap ya yang lainnya yang bersih juga jangan dimakan. Karena sporangium dari jamurnya pasti udah nyebar ke roti-roti yang lain walaupun gak kelihatan. Tapi sayang kan kalau dibuang, emangnya bahaya. Nah, jamur ada 2 jenis, ada yang gak berbahaya, ada juga yang mematikan. Dan kita nggak tahu nih jamur yang tumbuh itu bahaya atau enggak. Yang ringan mungkin bisa nyebabin alergi. Tapi ini bahaya nih, jamur hijau kebiruan yang ada hitam-hitamnya yang suka tumbuh di roti. Ini bisa nyebabin pembekuan darah dan bikin sel kekurangan oksigen. Dan percuma juga ya kalau kalian panggang, racunnya tetap nggak hilang. Jadi inget ya guys, jangan dimakan. Kalian pernah makan tisu atau kertas nggak sih? Itu bahaya loh. Mungkin kedengeran aneh, tapi pernah dibahas nih sama majalah dari Australia. Ternyata banyak banget model yang sengaja makan tisu atau kertas supaya tetap kurus. Dan faktanya ternyata banyak orang yang punya kebiasaan makan tisu dan kertas. Kondisi kelainan ini dinamakan xilophagia. Nah guys, walau tisu atau kertas ini bakal hancur dalam sistem pencernaan, tapi kamu harus tetap hati-hati, soalnya dia nggak segampang itu buat dicerna. Bahkan bisa nyebabin iritasi saluran pencernaan. Apalagi kalau tisu atau kertasnya udah terkontaminasi bakteri, bisa bikin keracunan, infeksi paru-paru, darah, mata. Dan bisa lebih gawat lagi kalau tisu atau kertasnya mengandung pewangi. Jadi jangan makan tisu atau kertas ya guys. Ya, sudah habis. Tunggu uploadan TikTok di YouTube Mimin selanjutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.